Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam program obrolan budaya untuk produksi RRI Lok Semawi. Dan seperti yang sudah Anda saksikan di pembukaan acara kita tadi, kalau penampilan dari keempat dari abang-abang ini merupakan penampilan dari Rapai Uruh ya. Jadi judul kita hari ini mengangkat tentang pelestarian Rapai Uruh sebagai media hiburan. Jadi ini Rapai Uruh yang mungkin masyarakat Aceh tahu ya, tapi untuk teman-teman kita yang ada di luar Aceh, apa sih sebenarnya Rapai Uruh ini, bagaimana asalnya, bagaimana pembuatannya. Kita akan berbincang malam hari ini dengan keempat bintang tamu kita. Ini kita perkenalkan dulu satu persatu. Ada Bang Sahrial. Assalamualaikum Bang Sahrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Sahrial ini selaku pembina umum Rapai Uruh ya. Ya. Dan juga katanya Bang Sahrial ini kepala desa. Ya. Kepala desa untuk daerah Cotgiri Kandang, Cotgiri, Kampung Cotgiri Kandang. Kampung Cotgiri Kandang. Jadi ini selaku pembina juga Rapai Uruh di Cotgiri Kandang ya. Dan kita juga sudah kehadiran Bang Iskandar Syekh nih. Iya, Bang Iskandar mungkin ada mic-nya juga ya. Oke. Terima kasih Bang Iskandar sudah hadir, dan ada juga Bang Hamdani, Ketua Rapai Uruh. Ya, saya sendiri Ketua Rapai Uruh. Sehat malam hari ini ya. Alhamdulillah. Dan ada juga Bang Herman, pengrajin dari kulit Rapai ini ya. Oke, Bang Herman juga sehat alhamdulillah. Dan ke Bang Sahrial dulu nih. Saya mau tanyakan, mungkin bisa Bang Sahrial menjelaskan kepada pemirsa RRI Net yang ada di rumah, ini apa sih sebenarnya Rapai Uruh ini, Bang? Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin tadi udah disampaikan pelestarian Rapai. Mungkin perlu kita kaji mungkin sejarah Rapai ini. Mungkin Rapai Uruh ini sebenarnya namanya Rapai.
mungkin uruh ini mungkin suatu pertandingan mungkin antara kampung ini dengan kampung itu sehingga dibuatlah nama ini Rapai Uruh. Rapai Uruh ini berasalnya dari Kabupaten Aceh Utara, khususnya di Aceh umumnya. Mungkin di provinsi-provinsi lain mungkin tidak ada ini Rapai Uruh ini. Habis itu Rapai Uruh ini di Aceh banyak jenis rapai, mungkin ada rapai geleng, ada rapai pase, tapi khusus di Kota Lok Sumawai ini yang ada cuma rapai uruh yang setiap kampung mungkin hampir ada, cuman ada kampung-kampung mungkin sebagian di Kota Lok Sumawai ini tidak aktif rapainya, sehingga banyak pemain mungkin lari ke kampung-kampung lain untuk latihan rapai maupun bertanding rapai. Mungkin jadi ini uruh ini artinya apa Bang kok secara adu rapai. Adu rapai ini ya. Jadi uruh nih adu rapai. Jadi awalnya timbul rapai uruh ini karena ada perlombaan-perlombaan di setiap kampung dulu kita di Aceh Utara itu. Iya, itulah rapai ini mungkin waktu zamannya dahulu mungkin perkumpulan orang untuk membuat suatu grup, yaitu grup rapai, sehingga muncullah kedepannya mungkin muncul rapai uruh, karena rapai ini bertanding mungkin dengan kampung-kampung lain, mungkin itu bisa jadi. Iya karena ini kalau ke Syekh nih, Syekh Iskandar ya, Syekh Rapai ini susah nggak Bang mainkan rapai ini mungkin untuk awal gitu ya, untuk yang baru main kan rasa ketertarikan, apalagi kita di Aceh sering gitu ya ngelihat penampilan-penampilan ini, susah nggak untuk memainkan rapai uruh nih? Kalau susah-susah macam main-main musik lain itu kayak enggak, cuma simpel aja nih ya. Yang penting kita harus bisa memainkan dengan bunyi yang nyaring. Ya, kalau kata orang Aceh dulu harus bisa memainkan rapainya harus taeng bumegedung. Tidak boleh dimainkan dengan lembut gitu ya? Macam-macam musik lain kayak gendang itu kan asal mukul ya. Ini enggak. Harus nyari suaranya yang taeng bumegedung, itu yang susahnya. Tapi kalau di segi iramanya itu tidak seberapa susah. Bisa diikuti gitu ya. Bisa diikuti. Kembali ke ini ke Bang Syahrial nih Bang. Ini kan kalau kita lihat rapai ini kan alat musik zaman ya. Betul. Alat musik lama ini. Masihkah sekarang ini kita bicara tentang pelestarian? Masih banyakkah yang tertarik dengan rapai uruh nih? Itulah mungkin ini kan zamannya mungkin udah zaman modern ya. Sudah banyak alat-alat musik lain yang muncul mungkin di zaman modern ini. Itulah ini sebenarnya rapai ini pelestariannya mungkin sekarang agak berkurang mungkin. Terutama support dari pemerintahnya sendiri mungkin kurang mungkin. Itulah kedepannya, ini apalagi kedepannya calon wali kota mungkin yang terpilih nanti pada tanggal 27 ini mungkin kami pun berharap dari pembinaan rapai ini harus ada terobosan-terobosan dari pemerintahan, terutama pemerintahan Kota Lok Sumawai. Kami dari kampung selama ini emang selalu mensupport acara-acara rapai. Mungkin di tingkat kotanya mungkin sekarang mungkin udah hilang. Mungkin nih kedepannya perlu terobosan-terobosan lain. Contohnya seperti kabupaten lain itu setiap yang mau dimunculkan itu ditampilkan di pelajaran anak SD. Oke, itu sudah ada daerah sudah lain. ada ya. Mungkin begitu juga dengan rapai ini mungkin bisa di sekolah kan ada pelajar kesenian, mungkin bisa disisihkan waktu untuk sedikit untuk anak-anak murid dibelajari diperkenalkan rapai ini, sehingga nanti masa kedepannya anak-anak ini mungkin suka dengan rapai. Kalau sekarang kita lihat kalau pemain rapai ini mungkin kebanyakan orang dewasa.
sehingga anak muda ini mungkin ada beberapa orang mungkin mengikutinya, tapi tidak banyak. Mungkin kita harap ke depannya mungkin anak-anak muda selalu ingin mungkin kita perkenalkan ya. Bang Hamdani, Bang. Kata Bang Sahrial tadi kalau supportnya kurang gitu ya dari pemerintah, terus ketertarikan anak muda nih kurang, banyak yang katanya yang udah bapak-bapak yaitu. Sebagai ketua Rapai Uruh nih Bang, gimana mempertahankan Rapai Uruh ini tetap jalan, tetap ada di kampung-kampung, dan anak-anak kita tarik itu kayak mana caranya Bang untuk mempertahankan ini? Kalau menurut saya, biar kebudayaan kita ini Rapai kita bilang khususnya, biar dapat berjalan dengan lancar. Setiap tahun kalau Pemda ada mengadakan satu kompetisi dulunya. Seingat saya di tahun 2022 ada kompetisi itu anak muda yang memainkan Rapai. Tapi untuk ke depan ini kami harap biar Rapai ini bisa dapat kita lestarikan. Gelombangnya jangan sekali lah dalam setahun, setidaknya bertambah 2 atau 3 kali ya. Dan kalaupun kayak Pak Syahrial bilang tadi, support dana kan, karena ini butuh dana untuk kita rawat Rapai, karena biaya mahal Pak kalau untuk rawat Rapai. Kita bilang kalau ini pecah kulit harganya 150.000 dan ongkosnya 100.000. Ongkos kita pasang ke Rapainya. Itulah makanya anak-anak muda sekarang mungkin disitulah mungkin kita bilang agak susah kita untuk mengajak mereka untuk melestarikan, untuk ketertarikan mereka ke Rapai. Dalam hal ini saya sebagai ketua mungkin ya untuk membuat latihan-latihan di Menasah dan mengajak mereka untuk mengikuti latihan Rapai kita. Itu saja Pak. Iya Bang Damen nih, kalau dulu kita dan saya khususnya itu ya, kalau malam masih sekolah-sekolah malam, kalau mau tidur itu pasti kedengaran pasti, suara Rapai Uruh setiap malam gitu Bang. Sekarang kenapa? Maksudnya kenapa kok, apa memang enggak setiap malam latihan, atau memang cuma seminggu sekali atau sebulan 2 kali itu latihannya? Kalau kami seminggu sekali, cuman untuk latihan Rapai kalau kami di desa, untuk khusus di bulan Maulid itu ada 4 bulan kami istirahat Pak untuk Rapai. Kalau di bulan Maulid itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir kami istirahat, enggak ada nabuh Rapai. Kalau di bulan lain itu selama 8 bulan yang lain itu ada kami nabuh Rapai di Boleh Menasah. tahu Bang kenapa di bulan Syawal, di bulan Maulud? Kalau di bulan Maulid ini untuk menghormati. Untuk menghormati, yang pertama kita bilang bulan-bulan, karena di Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi. Yang pertama, kita tidak menyibukkan dengan Rapai, tapi dengan menyibukkan dengan ibadah yang lain. Itu saja sih. Tapi bukankah dengan ini Bang main bisa kita syiarkan mungkin dengan salawat-salawat ataupun syair-syair Islami dengan ini Bang? Bisa, cuman orang-orang terdahulu kita yang kita bilang ada tengku di kampung-kampung untuk jangan memainkan Rapai. Itu saja sih. Kita untuk menghormati ulama-ulama di tempat kita. Mungkin apa terdengar suara besar kayak gitu ya. Pak. Khususnya ini kan Uruh. Tapi kalau Rapai lain kayak Rapai Pulut itu dibolehkan. Boleh. Soalnya kan kalau Rapai Uruh ya itu harus mainnya banyak orang. Bukan cuma dilarang, cuma kami kan menghormati. Itu ya. Memang ada batas-batasan mungkin ya di daerah kita seperti ini ya. Terus Bang ini juga maksudnya kembali ke Bang Hamdani tadi, lomba-lomba kalau bisa diharapkan janganlah setahun sekali ya. Janganlah setahun sekali. Untuk kompetisi Pak. Tapi kalau di kami di desa kami buat Rapai ini kan Rapi Uruh Du. Kalau ada Rapai Pasir itu Uruh Deng. Yang lomba kan? Ya. Kalau Rapai Uruh Du, kalau yang kami bilang tadi, kami harapkan ke Pemda agar dibuat volumenya jangan sekali saja setahun.
2 atau 3 kali. Tapi kalau kami di kampung, kami buat uruh itu kapan ada biaya, kami panggil lawan. Oke. Karena kami panggil lawan, kami ada kawan, jadi setiap ada rapai uruh itu 4 grup yang duduk. Jadi si A lawan si B, si C lawan si D. Gitu 4 grup kami panggil. Kalau nggak salah saya melihat dulu lomba yang di lapangan Hira itu ya. Iya, iya. Yang- Itu kompetisi yang anak muda saya bilang. Ya, yang itu sudah yang di tahun lapangan Hira. 2002 tahun berapa itu? 2017 itu. 2017. 2017 ya, itu. Sudah lama itu. Ada lomba sekali lagi yang diadakan oleh Pemko itu di lapangan Hira di Menas Hablang. Ya. Itu juga khusus anak muda, cuman lawannya antar kecamatan. Empat Kecamatan kecamatan Usmawe ya. 4 kecamatan Usmawe. Cuman itu pun rapai diadakan sudah di akhir-akhir jam 12 ke atas. Jadi penontonnya nggak ada lagi. Tapi ya kami harap kalau bisa di atas jam 10 lah. Masih ada orang kan yang menonton. Jangan Ini dikucilkan penonton sudah gitu ya. hilang kan. Oh ya, Syekh, ini untuk Syekh Iskandar nih, sewajarnya satu grup rapai uruh ini berapa orang? Kalau rapai uruh ini minimalnya satu grup di atas 30 orang. Tapi sekurang-kurangnya bolehlah kalau misalnya dalam satu grup itu tidak mencukupi, bolehlah di atas 25. Tapi minimalnya orang dulu di atas 30 orang. Di bawah 35. Rame ini ya. Rame. Itu satu grup. Sekitar 20 sampai 35 orang lah. Itu paling Rame kurang ya, ya. masih rame ya. Rame. Kalau Bang Herman nih selaku pengrajin, bukan salah satu pemain juga pengrajin juga, ini kata ini Pak Mdani tadi mahal ya. Ya, mahal. Lumayan mahal. Jadi kalau kulit itu berapa lama bisa dijadikan, bisa dipasang dan bisa dipukul seperti ini? Dari pembuatan dari pertama pembuatan kan, dari kulit kambing. Ya, kulit kambing lah, Bang. harus. Kulit kambing juga kan. Harus kambing ya? Harus kambing. Harus kambing biri-biri kah kambing ini enggak? Bisa. Pokoknya Kambing biasa. Kambing biasa. Iya. Kambing kampung ya. Ya, kambing kampung. Jadi kan dari pun tak pegat kulit kambing. Tak ada dile, yang tak saleh, tak asap. Ya. Tak sapi kan. Minimal sekurang-kurang 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan baru bisa pakai. Maka di situlah lamanya. Lama, Pak. Di situ Lama. mahalnya. Ya. Tapi kalau 151 kulit 7 bulan kurang juga kalau kita pikir gitu ya. Makanya. Ya, jadi pemirsa tadi Bang Herman bilang kalau kulit kambing yang diasapin terus dikeringin ya, Iya, dikeringin sampai 7 bulan. 7 bulan baru bisa pakai. Iya. Baru bisa dipasang. Itu pasangnya susah berapa lama nih? Kalau buat saya sendiri kan, karena terbiasa, memang enggak susah juga. Ya, Tapi kan kalau orang lain, memang susah. Susah. Rumit. Munyo dah pegah bahasa Aceh kan, bu haluh bu sabar. But haluh bu sabar. Munyo dia nak emosi ataupun digi hanjir dah bu. Oh. Jadi Memang buatnya pendengar harus pakai hati juga iya. ya. Nggak bisa Kalau nggak sembarangan. pecah dah. Pecah. Oh gitu, Pecah ini kulit harus kita ganti lain. harus ganti lagi ya. 150 lagi. 100. Ini ada jaminan. Kalau pecah? Pecah kami yang pasang kulit enggak menanggung. Cuma yang si pemilik ini juga ini kalau pecah ganti kulit lain ya. Bang Herman, sebulan berapa biji bisa produksi biasanya? Bukan sebulan sehari kalau jadi kan 2 buah rapai. Setiap hari ada produksi ya? Ya, oleh itu pun kalau jadi. Kadang-kadang enggak jadi juga. Kenapa enggak jadinya? Kenapa biasa? Karena kan pasang kulit rapai uruh kami ini kan perlu su mengguda mengtaeng. Hana sama dengan rapai-rapai yang lain. Jadi pasang ji bu bek bertu, bu tarik. Nama bahasa Aceh, bu tarik. Yang kencang tadi kan. Jadi kalau pecah enggak jadilah.
kadang dari pagi sampai siang kami tunggu pasang ni sulit kali pasang bingkai ya. Iya ya. Oh. Ya, Bang Dani, ke Bang Dani ini apa bedanya kok katanya kalau Rapai Uruh ini memang beda ininya dengan Rapai lain, apa yang membedakannya ini? Kalau rapai lain sama juga kulit kambing pakai. Ya, Pembedaannya mungkin waktu pas di penggunaannya aja. Penggunaannya. Ya. Kalau di rapai lain, misalnya kalau Rapai Uruh ini kan tidak banyak nyanyinya lah kita bilang, cai lah kita bilang. Paling ada cai kami tadi kan ada cai, ada dikir kalau kami bilang ada dikir. Tapi kalau di rapai lain, misalnya di rapai geleng itu banyak jikirnya daripada nabuh rapai. Kami jikir cuman waktu pas mulai pertama jikir perkenakan diri, habis itu waktu penutupan nanti ada jikir untuk terima kasih. Itu aja. Kalau di rapai geleng, rapai apa lagi? Rapai pulut itu banyak kita bilang syairnya. Syairnya. Kalau kami tidak, itu saja. Kalau untuk pembuatan rapainya sama, nggak beda. Nggak ada bedanya kalau untuk Pembuatannya ininya sama ya. Dari sama. bentuknya mungkin Syekh Iskandar harus segini besarnya. Tidak mesti juga. Soalnya kan minimalnya berbeda-beda. ukuran 20 ringnya ring 20 inci. Gitu. Yang susahnya nyari yang suaranya. Suaranya harus nyaring dan tinggi. Nah, jadi kalau rapai lain bisa lah agak-agak kurang nyaring nggak apa-apa. Tapi kalau rapai uruh inilah yang susah kita cari. Jadi Rapai Uruh ini semua yang dipakai ini sama. Kalau kita pukul sama bunyinya. Harus sama, mesti Harus sama. sama ya. Kita cari itu yang harus Makanya itu Yang lamanya di situ. Yang Sulit kali kan? Yang susah yang Kami cara memikirnya yang apa ini saya pasang kulit. yang Satu tukang rapai lah. kadang-kadang kan membutuhkan 3 ataupun 5 lembar kulit kambing. Satu rapai. baru sama bahkan dengan suara yang lain. bahkan sampai 20 lembar belum jadi. Belum tentu jadi. Belum tentu jadi. Jadi susah. Sebenarnya susah ya kalau. Tapi kalau Bang Iman tadi kalau yang udah sering udah mudah ya. Kalau kita ngebayangin ini susah. Dan itu dengan harga yang segitu lumayan ya. Harganya kan termasuk nggak mahal ya kalau memang pembuatannya juga harus menunggu lama gitu ya. Iya, pemirsa RRI Net, ini sebenarnya cukup menarik sekali perkenalan untuk Rapai Uruh ya di luar Aceh, pemirsa yang ada di luar Aceh ini Rapai Uruh yang memang harus kita lestarikan khususnya masyarakat Aceh. Apalagi ini Rapai Uruh berasal dari Aceh Utara khususnya dan sekarang pemekaran untuk Lusmawi. Semoga Rapai Uruh ini tetap bertahan dan semakin terkenal lah di Indonesia seperti itu. Dan pemirsa RRI Net, sebelum kita ngobrol panjang lagi perkenalan tentang pelestarian Rapai Uruh ini, kembali kita saksikan penampilan pukulan dari Rapai Uruh ini seperti apa. Baik, silakan abang-abang.
Bismillah Bismillah awai lun pupunu lung kun suruna saya bak mula saya bak mula saya bak dia lagi 12 saja cerita Baik pemirsa RRI Net, kembali lagi kita akan ngobrol setelah tadi kita saksikan penampilan mungkin dalam istilahnya ada syair-syair dalam pemukulan-pemukulan gendang itu sudah ditampilkan oleh abang-abang kita yang hadir pada malam hari ini di obrolan budaya tentang pelestarian Rapai Uruh sebagai media hiburan. Kita kembali lagi ke Bang Syahrial nih Bang Syahrial. Masyarakat sendiri seperti apa menerima ataupun menanggapi Rapai Uruh ini? Kalau kita yang kayak saya bilang dulu kan kayaknya tiap malam ada kita terdengar suara Rapai ini ya, tapi sekarang seminggu sekali mungkinnya di kampung Abang ini gimana masyarakat menanggapi hadirnya Rapai Uruh di kampung Abang nih? Kalau kita lihat masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Coit Gede Kandang, ini
seni budaya Rapai ini diterima oleh kalangan masyarakat karena grup Rapai, salah satu grup Rapai Gampong Cegere Kandang ini aktif. Jadi selama ini aktif dan tidak vakum. Jadi masyarakat pun sangat mendukungnya. Mungkin kenapa Rapai mungkin sekarang mungkin latihannya 1 minggu sekali. Terkadang kalau misalnya latihan tiap malam, ini dalam 1 minggu sekali aja kalau misalnya ada orang meninggal, kami tidak latihan Rapai. Nah, kecuali tidak ada orang meninggal di kampung. Itu nggak mesti di dusun tuh yang kita latihan, tapi dimanapun orang meninggalnya di dusun lain pun kami tidak latihan Karena Rapai. kita bagian dari menghormati juga seminggu gitu ya. Sampai hari ke-7 kita tidak latihan gitu. Bang, ini kenapa kok malam latihan? Mungkin kan kalau malam ada gimana, misal Sabtu sore, Sabtu siang, Minggu siang itu ada kemungkinan untuk latihan seperti itu, Bang? Kalau kita bilang untuk kemungkinan ada, cuman kalau di siangnya kan yang Rapai ini pun kan udah rata-rata berkeluarga. Jadi ya mereka kalau siang ya mencari rezeki lah kita bilang. Kalau malam ya waktu senggang disitulah kita latihan. Kira kan kalau Sabtu Minggu tuh hari libur siang, jadi masyarakat yang lain tuh mau nonton juga gitu kan, anak-anak juga bisa ngelihat gini, oh ini Rapai Uruh. Jadi rasa ketertarikan itu juga bisa gitu ya untuk memainkan ini ya. Iya. Tapi memang udah dari dulu mungkin. Dari dulu memang malam ya. Malam memang dari dulunya memang malam. Malah kalau dulu ada yang di atas kami cerita itu kalau berangkat kan nggak ada kendaraan itu untuk pergi untuk uruh itu. Kadang berangkat dari maghrib itu pulangnya subuh itu baru sampai rumah. Itu kalau ini Rapai untuk pergi misalnya dari uruh. Ceritanya dulu gitu ya. Cerita dulu. Nggak ada kendaraan itu Rapai dibawa di karung kain sarung itu. Langsung dijinjing ke bahu, langsung dibawa ke tempat dia Rapai. Misalnya berangkatnya dari sini dari Cotgiri ke Kungruku sana. Kadang di Aceh Utara, kalau di Kota Lutsume itu masih banyak grup-grup Rapai. Kalau kita bilang di Blangcrum ada, di Menasah Alu, di Palu Bate, di Palu Punti itu masih ada Rapai. Kalau di Kurunggukuh tuh ya kawasan ke barat sana yang ada Rapai yang Uruhdu. Tapi kalau yang arah ke timur itu kalau Uruhdu nggak ada namanya. Tapi Uruhdeng, Rapai Pase. Rapai Pase itu. Jadi Bang kemarin PKA kita dilibatkan. PKA kemarin kalau nggak salah ada Rapai ya. Iya, kemarin ada yang tampil Rapai Uruh di PKA tahun ini ya. Cuman yang diundang itu kalau nggak salah saya grup Rapai Blangwu Panjo. Itu grup Rapai yang ada di Kota Lutsume juga. Cuman mungkin kampung lain. Ya kampung gitu. lain ya. Di Kecamatan Blamangan ya. Dari pihak desa sendiri nggak nanya ke panitia kok nggak gabung gitu, karena kemarin sampai ke pembukaan kalau nggak salah di sana ya di PKA itu ya. Itulah kami pun sudah diberikan kesempatan juga kemarin, mungkin event yang berbeda. Kemarin tuh ada datang orang Purnati Indonesia itu di bawah kementerian juga. Turun ke grup Rapai kami, ke desa kami untuk membuat video klip. Setelah itu orang ini pulang dan sempat diundang kami juga ke sana. Cuman yang diundangnya kebetulan bukan grup Rapai-nya, tapi pesertanya. Untuk peserta. Untuk digabungkan ke grup Rapai yang lain mungkin. Kemarin tuh ada persatuan mungkin khusus Aceh, cuman yang anggota grup kami diambil 1 orang. Kebetulan waktu itu yang diambil saya. Jadi di situ ada pemain Rapai Uruh, ada pemain Rapai Pase, ada Rapai Geleng. Itu dari Gayo juga ada alat-alat musik lain. Sempat kami tampil di gedung kesenian juga tentang Rapai ini. Cuman permainannya mungkin berbeda dengan Rapai Uruh. Itu mungkin lebih
kolaborasi mungkin antara Rapai Pasir, Rapai Geleng dan Rapai Uruh. Kolaborasi antara ini semua ya. Ya, di bawah asuhan Yusuf Bambang juga tuh. Ya. Apa Kak Uy? Oh, ya Bang Hamdi, Bang Hamdani ini ya, maksudnya kita di ini Rapai ini kan ya maksudnya gaungnya tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu besar karena mungkin ya dari support gitu ya. Ya. Bang Hamdani sendiri pernah nggak duduk-duduk sama orang-orang hebat di pemerintahan gitu, ngobrol, yuk kita angkat kembali lagi ini karena kan salah satu budaya yang harus memang tetap kita pertahankan ini ya, jangan sampai hilang ini. Gimana? Selama ini saya belum pernah duduk dengan mereka karena saya bilang saya baru jadi ketua grup Rapai di Kampung Jatgiri. Kalau dulunya ada ketua DKA Luk Semawe ya, ketua kesenian Luk Semawe itu Pak Nazaruddin Dainal, Petuhadin itu pernah duduk dengan mereka dengan Pemda untuk dilestarikan budaya ini, bagaimana caranya, dan itulah ada dimunculkan di PKA itu ada muncul kompetisi antar kecamatan. Kalau dulunya lagi belum ada itu Pemda untuk membuat kompetisi di kecamatan, di kota antar kecamatan. Cuman kita bilang di awal-awal 2017 itulah ada kompetisi. Iya. Kalau dulu mungkin ya hampir setiap tahun kita kan ada hari ulang tahun Kota Luk Semawe yang dibuat pameran itu memang tidak ada penampilan-penampilan. Kalau yang ulang tahun ada yang di gedung kesenian di lapangan museum. Di museum kesenian itu ada dibuat acaranya. Iya, dibuat ini penampilan Rapai Uruh juga. Iya, penampilan Rapai Uruh juga. Itu semua kecamatan. Itu malah antar desa yang ada grup Rapai. Antar desa yang ada grup Rapainya. Iya, mungkin sekarang lebih sering ke tarian kali gitu ya. Ke tarian lebih sering. Tarian saman yang memang ini. Sekarang kita berbicara tentang hiburan nih. Bang, ini kan Rapai Uruh ini kalau bisa kita berharap menjadi hiburan juga dengan kayak tadi Bang Syariel bilang kita kolaborasi. Iya. Iya, itu boleh. Boleh, cuman di dalam hal kolaborasi ini kan butuh biaya besar itu Pak. Butuh biaya besar. Dan dalam hal ini kalau tidak didukung oleh Pemko itu sendiri kita tidak akan jalan. Kalau kolaborasi itu memang harus semua ikut. 30, 35 itu harus semua ikut. Tidak Pak. Cuman bisa dikatakan nanti kalau kolaborasi kan itu gimana mau kolaborasinya? Apakah antar Rapai saja atau ada alat kesenian lain? Ya kalau kita bilang kolaborasi menjadi hiburan itu kan pasti ada campurannya dari alat modern, iya. ini dengan alat-alat lama gitu ya. Itulah pengalaman mungkin Pak Syariel lebih tahu kalau kolaborasi itu karena mereka ikut ke sana. Kemarin itu gimana Mas Syariel, kolaborasi apa yang dihasilkan? Itulah kayak saya jelaskan tadi bahwa kolaborasinya mungkin di situ ada Rapai Uruh, ada Rapai Geleng dan Rapai Pasir. Di segmen yang lain mungkin dari Sedati. Kebetulan kemarin tuh yang diperlombakan itu budaya Aceh, kesenian Aceh. Yang kedua dari Palembang, Sriwijaya, ada dari Jawa satu lagi, itu tarian juga. Yang dari Aceh mungkin yang tampilnya kemarin itu cuman kolaborasi Rapai dan alat musik lainnya yang ada di Aceh sama Sedati. Setelah tampil dari situ pulang apa yang maksudnya apa yang dibicarakan dengan panitia lokal gitu, maksudnya pemerintah Aceh itu Bang, ada nggak ini harus dipertahankan, harus gimana kita buat apa gitu, ada nggak tindak lanjutnya tuh? Itulah harapan dari Purnati itu, budaya Aceh ini khususnya Rapai ini harus dilestarikan karena ini kan budayanya kan udah budaya zaman, jadi kan harus dikembangkan dan harus dilestarikan. Mungkin harapan orang ini ke situ sehingga kemarin tuh orang ini mencari tahu tentang sejarah Rapai, asal usul Rapai itu, habis itu Rapai apa aja yang ada di Aceh, mungkin lebih ke situ
yang pasti tetap harus kita pertahankan kayak gitu ya. Kita beralih ke Syekh Iskandar nih. Syekh, maksudnya bisa tunjukkan nggak pukulan-pukulan itu ada artinya nggak? Bisa pukulan 1, pukulan 2 itu kan ini kan Rapai ini kayaknya lama, bermainnya kan lama ini ya. Itu pukulan-pukulan apa aja yang bisa kita ajarkan kalaupun ada orang yang baru-baru kenal dengan Rapai Uruh ini? Kalau di segi dalam permainan uruh ini banyak lagu-lagunya. Istilahnya irama, bukan kalau orang kami Aceh bilang lagu. Tapi yang sebenarnya kan irama dari permainan. Pukulannya yang berbeda pukulannya. Seperti ada lagu bari, ada lagu Kutam Ligo, Gumpanyang itu kan, Ombak Malun, ada bermacam-macam lah. Ya biasa yang tadi penampilan pertama itu untuk pembukaan itu pukulan apa, Bang? Itu ada yang tadi itu ada lagu bari dan lagu diki, lagu penyambutan. Apa bedanya? Bisa Bang tunjukin, bisa Bang pukul itu lagu apa tadi? Kalau lagu diki itu ada syairnya macam tadi. Seperti apa? Salam alaikum la tengku. Itu lagu dike. Itu dike. Kalau lagu bari dia itu sesudah dike. Pukulannya aja. Pukulannya. Itu sesudah lagu dike kebiasaannya yang dibawa di uruh. Bang, ini kan kita kalau main Rapai Uruh ini kan lama ya. Lama. Berapa jam tuh kalau bisa? Biasanya minimalnya 2 jam. Minimal 2 jam. Iya. Ini urutan-urutannya harus pakem ini atau bisa di aransemen? Tidak mestinya. Itu tergantung dari keahlian kali, keahlian Syekh. Misalnya Syekh membawa lagu Kutam Ligo. Jadi lawannya harus mengikut dengan Kutam Ligo. Kalau lawannya nggak bisa mengikut Kutam Ligo, maka lawannya itu tidak ada nilai kalau dalam pertandingan. Gitu. Uruh itu lomba seperti itu jadi ya. Harus ikut. Harus ngikut tuan rumah. Kalau kita yang duluan berarti dia harus ikut kita. Kalau dia ikut kita, nilainya nggak ada dia. Itu yang menjadi penilaian gitu ya. Makanya perbedaan Rapai Uruh dengan Rapai lainnya, Rapai Uruh dia itu andalannya suaranya. Kalau Rapai seperti pulut, geleng, yaitu di syair sama rapainya dia ngikut. Ngikut syair sama rapainya sama iramanya. Berhenti syair, rapainya berhenti juga. Kalau ini enggak. Kalau ini tidak diandalkan syair, hanya diandalkan suara. Pukulan. Lagi pula kalinya Syekh, kalau dalam Rapai ini kali, yang bawa yang ganti irama, itu kali. Keahlian kali itu harus bisa dia bawa lagu A sampai ke lagu B. Lagi pula itu ada cara sistem menggentang-gentanggung. Itu harus pandai untuk menyelipnya. Harus duluan orang dulu, baru kita di belakang. Karena sistem dalam uruh harus yang suara gumnya itu di belakang lawan. Itu keahlian kali. Itu mencari celah. Makanya kalau diadakan lomba tuh Bang, panggungnya harus besar ya. Karena ada berapa grup di atas gitu ya. 30-60 orang lah kita dua lawan. Jadi memang harus lawan gitu ya. Harus lawan. Terus setelah sistemnya kayak mana tuh? Setelah grup A, grup B menang si A, dilawan lagi dengan grup C gitu? Tidak, cuman setelah grup A dan grup B itu main,
Kan siapa yang menang udah keluar dua-dua masuk grup C dan C D baru main. Itu istilahnya kalau kita bilang uruh ini kan kita tim A mencari kawan. Mencari kawan satu untuk menolong kita. Dia nanti duduk setelah kita main. Nah, itu saja sih. Enggak nanti enggak lawan keempatnya enggak ada. Bang, ini ya namanya kita lomba pasti lomba. berusaha untuk cari menang. Mencari menang ya. Di luar itu bisa kita kolaborasi misalnya ya Bang, nih grup ini tiba-tiba besok udah masuk ke grup itu gitu, mungkin karena kekurangan orang gitu bisa kita Bisa. Ya selama ini Itulah kalau kekurangan kita kami bilang di sini. karena kan minat-minat yang peminat anak mudanya udah kurang. Jadi kami ini kalau ada memang orang kampung lain main rapai, kami diajak misalnya kami berempat di sana kita rapai, gitu aja. Nanti orang Untuk itu melengkapi kita juga ada grup lain. tapi kekurangan. Kekuranganlah satu grup. Enggak boleh kurang daripada 30. Karena pukulannya sama. Iya, betul. Pukulannya sama. Sama. Jadi kan nggak berbeda-beda ini tidak ya, berbeda, ya. aransemen mungkin seperti itu ya. Iya, pemirsa RRI Net, dan memang untuk saat ini kita sudah banyak mendengar penjelasan tentang pelestarian Rapai Uruh ini. Jadi mungkin harapannya lah akan kita tanyakan kepada 4 abang-abang ini yang sudah hadir malam hari ini di studio RRI Leuksemawe, harapan tentang pelestarian Rapai Uruh ini untuk menjadi sebuah hiburan ini seperti apa? Untuk Bang Syahrial, silakan Mas Syahrial. Baik, untuk harapannya mungkin untuk pemirsa RRI Net khususnya anak muda, mungkin ini kan alat kesenian ini emang kesenian yang ada di Aceh. Jadi khususnya di Kota Leuksemawe. Bagi anak remaja Kota Leuksemawe ini harus ada kemauan, mungkin harus ada kemauan untuk melestarikan budaya yang ada di tempat kita, khususnya Rapai Uruh. Untuk begitu juga dengan pemerintah mungkin dalam hal ini mungkin perlu di-support sehingga anak muda ini pun bisa berkembang. Itu aja. Jadi dari anak mudanya dulu ada rasa kemauan gitu ya, dan di-support oleh pemerintah. Ya Bang, silakan Bang Hamdani. Kalau harapan saya biar Rapai Uruh ini dapat dilestarikan, yang seperti saya bilang tadi, untuk ke depan pemerintah daerah untuk membuat kompetisi khususnya di anak remaja ya mungkin di 20 tahun sampai 25 tahun, agar mereka dapat menyalurkan apa yang nenek moyang kita tinggalkan ini. Jadi itu saja sih Pak. Biar mereka dapat menyukai pun kalau ada kompetisi pasti mereka mau otomatisnya. Benar. Jadi dengan adanya mau tuh ada acara-acara yang betul, mereka membuat tertarik untuk anak muda ya. Iya. Ya kalau dari Syekh sendiri seperti apa? Syekh Iskandar. Kalau menurut saya sih, harapan saya bagi pemerintah Kota Leuksemawe khususnya, Rapai Uruh ini harus ditampilkan setiap tahun sekali. Harus diadakan kompetisi di Kota Leuksemawe supaya generasi-generasi yang anak-anak muda sekarang gimana tertarik dengan acara-acara macam ini. Soalnya kan ada tampilnya di Kota Leuksemawe. Itulah pengharapan saya bagi pemerintah yang ke depannya ya. Sering ada acara gitu ya. Kalau Bang Iman sendiri seperti apa Bang? Saya sendiri gimana kita bilang, semua yang mau saya bilang kan sudah dibilang ya. Jadi harapannya itu pemerintah dan anak muda rasa kemauan sama gitu ya, dan sering ditampilkan, jadi sering dilihat dan punya rasa tertarik bagi masyarakat khususnya itu ya. Baik pemirsa RRI Net, sebelum kita tutup nanti kita kembali menyaksikan penampilan dari 4 orang bintang tamu kita ini, walaupun mereka berbeda-beda berbeda-beda tempat gitu ya, tapi mereka semua ini pemain dari Rapai Uruh yang ada di Gampong Cigre Kandang. Ya, baik. Terima kasih untuk pemirsa RRI Net.
telah menyaksikan program obrolan budaya terkait dengan pelestarian Rapai Uruh sebagai media hiburan dari RRI Luxma. Insyaallah kita ketemu di lain waktu dengan judul-judul lain yang lebih menarik lagi. Saya Robi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.